Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sinta Prihantiana, NIM 19321-206, kelas D, mata kuliah Komunikasi Pemberdayaan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil resum dari materi pertemuan kedua dan pertemuan ketiga, yang berjudul Filosofi Komunikasi sebagai Sumber Daya Pembangunan dan Perkembangan Paradigma dan Teori Pembangunan. Baiklah, langsung saja kita bahas dari komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan disiplin ilmu yang menunjukkan makna, hubungan, serta proses dalam berinteraksi. Komunikasi sudah diakui sebagai cabang ilmu pada abad ke-20. Diakui sebagai ilmu karena komunikasi telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian. Objek kajian komunikasi ada dua, yaitu masyarakat dan media. Yang kedua, metode. Metode merupakan proses yang dilakukan untuk mencapai kebenaran dari sebuah pengetahuan. Yang ketiga, sistematis. Ilmu komunikasi berusaha mengurai dan merumuskan hubungan yang logis dan teratur. Yang keempat, universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang bersifat umum. Ragam definisi komunikasi. Para pakar atau ilmuwan-ilmuwan dari latar belakang beragam telah memberikan definisi komunikasi berdasarkan perspektifnya. Oleh karena itu, hingga saat ini tidak ada definisi komunikasi yang mutlak. Latar belakang komunikasi sebagai sumber daya pembangunan. Yang pertama, pada tahun 1970, Everett M. Rogers sudah mempertanyakan peran komunikasi dalam pembangunan. Yang kedua, komunikasi pembangunan yang tidak lancar mengakibatkan terjadinya ketimpangan, adanya negara yang lebih maju, ketinggalan desa dengan kota, dan jurang antara kaya dan miskin. Yang ketiga, adanya ketidakseimbangan informasi di dunia akibat mengalirnya informasi dengan tidak berkeadilan baik dari negara maju ke negara berkembang maupun dari kota ke desa. Yang keempat, negara-negara maju terlalu banyak mengekspos hal-hal negatif negara berkembang dengan membuat stereotip bahwa mereka mengidentikan dengan buta huruf, kemiskinan, kriminal, teroris, dan sebagainya. Yang kelima, perkembangan perekonomian dan bidang pertanian menjadi salah satu penyokong kekuatan ekonomi negara. Semua itu sulit berjalan karena ketimpangan komunikasi dalam kelompok masyarakat. Peran komunikasi sebagai sumber daya pembangunan. Yang pertama, komunikasi berperan sebagai penunjang pelaksanaan program pembangunan. Yang kedua, komunikasi memiliki potensi yang sangat vital dalam mengemban tugas-tugas dalam perubahan sosial, terutama dalam mendorong percepatan proses alih teknologi dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, komunikasi berperan dalam menguatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bentuk pengembangan wawasan berpikir dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Yang keempat, komunikasi berguna sebagai sarana penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat. Komunikasi sebagai sumber daya meliputi 4 hal. Yang pertama, kebijakan komunikasi. Kumpulan dari prinsip-prinsip dan norma-norma yang dibuat dan disusun untuk memberikan pedoman terhadap perilaku sistem-sistem komunikasi. Yang kedua, perencanaan komunikasi. Suatu usaha yang sistematis dan kontinu dalam mengorganisir aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijakan komunikasi. Yang ketiga, sistem komunikasi. Suatu keadaan di mana proses komunikasi dalam operasionalnya berkaitan antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Yang keempat, strategi komunikasi. Kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima, sampai pada pengaruh yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Hakikat pembangunan. 1. Pembangunan merupakan
segala upaya yang terus-menerus diajukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat. Yang ketiga, pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara sadar dan terencana, bukan sesuatu yang sifatnya alami atau given. Yang keempat, pembangunan merupakan proses yang dilakukan banyak pihak dalam upayanya untuk terus-menerus memperbaiki mutu hidup masyarakat dan individu-individu yang menjadi anggotanya. Yang kelima, pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Yang keenam, pembangunan dimaksudkan untuk menghasilkan individu-individu yang senantiasa memiliki kepekaan tentang keadaan-keadaan yang akan terjadi. 3 inti pembangunan. Yang pertama ada swasembada. Artinya, kemampuan masyarakat dalam memenuhi atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, dan keamanan. Yang kedua, harga diri. Dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Yang ketiga, kebebasan. Dalam arti kemampuan untuk memilih alternatif-alternatif bagi perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakatnya. Pelaku pembangunan meliputi penyuluh, pekerja sosial, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah atau penguasa, warga masyarakat, masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya, apa itu paradigma? Ada 5 artian paradigma. Yang pertama, salah satu dari banyak hal yang mempengaruhi terbentuknya teori. Yang kedua, sebagai kacamata atau alat pandang. Yang ketiga, salah satu dari banyak hal yang mempengaruhi analisis seseorang. Yang keempat, konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang digunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran. Yang kelima, kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Selanjutnya, fungsi paradigma. Pertama, membentuk apa yang kita lihat. Yang kedua, apa yang kita anggap masalah. Yang ketiga, bagaimana cara kita melihat sesuatu. Yang keempat, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan. Yang kelima, metode apa yang kita gunakan dalam meneliti dan berbuat. Paradigma pembangunan ada 4. Yang pertama, paradigma pertumbuhan. Yang kedua, paradigma pembangunan dan pemerataan. Yang ketiga, paradigma ketergantungan. Yang keempat, paradigma berbasis masyarakat, pemberdayaan. Teori pembangunan ada 7. Yang pertama, bahwa setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan yang sangat sederhana ke arah yang semakin kompleks sebagai akibat perubahan sosial. Yang kedua, menurut Durkheim, pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan struktur sosial dalam bentuk pembagian pekerjaan. Sedangkan menurut Redfield, pembangunan terjadi karena perubahan masyarakat dari tradisional ke arah perkotaan. Yang ketiga, pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang terjadi dalam adaptasi terhadap kebutuhan situasional, tujuan-tujuan, tata hubungan, dan pola budaya tertentu. Yang keempat, pembangunan terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang mencakup hasil dan pendapatan, tingkat produktivitas, tingkat kehidupan, sikap dan pranata, dan rasionalitas. Yang kelima, pembangunan terjadi karena adanya konflik atau pertentangan kepentingan ekonomi antara kelas atas dan kelas tertindas. Yang keenam, pembangunan terjadi karena berlimpahnya sumber daya alam yang dimiliki dan optimasi pemanfaatan sumber daya yang semakin terbatas. Yang terakhir, negara maju mendominasi negara berkembang, sehingga pembangunan di negara yang belum maju bergantung kepada kehendak negara maju. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.